Saya kemarin sempat bikin satu reels yang intinya adalah ada 5 fakta yang kebanyakan orang tuh nggak pernah lihat ya. Ketika kita merintis satu usaha atau pekerjaan jadi seorang fotografer, dilihatnya kan gampangnya fotografer tuh motret, sepatunya keren, jam tangannya keren, semuanya pakai Apple Watch terbaru, kemudian iPhone-nya bagus dan lain sebagainya, sampai intinya motret dibayar mahal setiap hari, setiap minggu segala macam, intinya semua hal-hal yang serba positif. Cuman saya kemarin bikin 5 list ya, 5 fakta yang sebenarnya orang tuh nggak pernah tahu. Teman-teman bisa masuk ke Instagram saya, nanti liatin aja reelsnya. Dan ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya. Ini sebenarnya bahkan Mbak Umu Zulfa ini di luar ekspektasi saya, tanyanya gitu ya. Karena intinya yang ditanyakan adalah bagaimana solusi saya melunasi hutang. Dari sudut pandang saya sebagai seorang fotografer, artinya ini disclaimer-nya begini ya, saya punya utang 200 juta, ini utang perbankan lah intinya, tapi selama 4 tahun utang ini lunas. Kemudian saya sampai sekarang statusnya nih ya, saya statusnya kena BI checking, kemudian sengaja tidak saya bersihkan biar saya lebih disiplin untuk membeli semuanya cash. Nah, 4 tahun ini benar-benar lunas sampai 0, utang saya 0. Kemudian dilanjutkan sih, sebenarnya saya sekarang sudah tidak punya utang dari orang personal, pribadi dan sebagainya. Intinya hutang perbankan maupun personal itu sekarang saya semuanya 0. Nah, yang ditanyakan sama Mbak Zulfa ini adalah bagaimana caranya saya melunasi, kemudian saya tetap membeli peralatan-peralatan fotografi yang ada. Stay tune guys. Selamat pagi dari The Cendela, Yogyakarta teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Bima Aditya. Teman-teman bisa temenan nge-follow saya di Instagram @bimaaditya. Jadi sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Mbak Zulfa, harusnya namanya mungkin Zulfa ya, karena namanya Umu Zulfa, tentang pertanyaan yang sangat bagus. Ini tidak mungkin buat teman-teman yang nggak punya utang sih nggak masalah ya. Cuman kalau yang kayak mungkin Mbak Zulfa juga punya utang, saya pernah punya utang, rasanya kayak pistol udah di kepala gitulah, jadi kayak nggak nyaman, takut, merasa terancam, kemudian keuangan juga morat-marit lah, kalau bahasa Jawanya, campur aduk gitu ya. Tapi bagaimana cara saya melunasinya? Maka saya akan ulangin lagi situasinya. Jadi intinya tahun 2013 sampai 2017 saya bangkrut, studio fotografi saya semua bangkrut. Itu saya punya hutang yang valuasinya kurang lebih 200 jutaan. Sepertinya sih lebih sedikit ya, 200 jutaan dari 9 kartu kredit. Nah, dari 9 kartu kredit ini limitnya antara ya 3 sampai 5. Walaupun ada satu kredit yang angkanya, ada satu kredit yang limitnya sampai 9, cuman kita anggap sebuah permodelan aja. 3 dari 9 kartu kredit ini 3 sampai 5 juta limitnya. Nah, berita buruknya adalah ke-9-9-nya ini macet. Jadi saya nggak bisa bayar. Nah, kalau kita nggak bisa bayar kredit atau cicilan, itu tuh ini yang di dunia perbankan, ini yang saya rasakan ya. Kalau teman-teman di dunia perbankan silakan dibetulkan, tapi yang saya rasakan demikian. Kalau bulan 1 sampai 3 kita nggak bisa bayar, itu yang datang adalah debt collector internal. Jadi misalnya dari perbankannya, kemudian dari kartu kreditnya, atau dari leasing mobilnya. Saya pada waktu itu kejebak sekalian 9 kartu kredit, plus ada leasing mobil. Aduh, susah deh. Nah, pekerjaan saya adalah fotografer murni, yang saya juga memiliki satu blog yang intinya, saya punya blog namanya Bomanta. Bomanta itu sekarang jadi perusahaan operating system untuk villa kayak begini. Tapi saya merintisnya dari cerita tentang bagaimana kita jalan-jalan atau liburan tanpa tour, tanpa travel, tanpa agency gitu. Nah, dari situ saya bisa dapat kayak AdSense dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya blog kecil dengan penghasilan AdSense pada waktu itu adalah $100 selama 4 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, sebegitu miskinnya si blog itu. Jadi $100 ini saya bisa dapat $100 selama 4 tahun. Jadi kecil banget blognya. Lalu habis ini saya akan balik kameranya. Saya akan ajak teman-teman sedikit bermain-main untuk memahami tentang bagaimana
sistem utang saya itu bekerja, lalu bagaimana dia menggerogoti uang saya, dan bagaimana cara saya melunasinya. Saya bisa beli kamera baru, saya bisa beli mobil, saya bisa menjalankan bisnis hospitality ini sampai sekarang. Tidak bisa dikatakan gampang, karena saya juga pada waktu itu saya juga bilang, sampai sekarang saya juga bilang bahwa ini susah, walaupun bukan mustahil ya, susah sekali, dan butuh waktu 4 tahun dengan kemampuan saya, lalu nanti bisa di-adjust kepada teman-teman semua. Kalau yang nggak setuju juga nggak apa-apa, cuman yang jelas adalah saya yang berbicara kepada teman-teman ini sekarang saya tidak punya hutang perbankan sama sekali, baik itu kartu kredit ataupun cicilan rumah, cicilan mobil, karena saya sudah kena BI checking dan sengaja tidak saya bersihkan. Lalu yang kedua, saya sudah tidak punya hutang secara personal kepada siapapun. Maka Rp1.500 atau 10 sen dari Shutterstock itu murni menjadi uang yang nambahin portofolio tabungan saya. Jadi mau 1.500 perak juga 10 sen aja sekarang saya happy banget karena utangnya 0. Habis ini kita balik kameranya. Baik, kita akan bermain-main dengan yang namanya uang ini. Ini anggap aja setiap uang ini adalah jumlah hutang saya. Nanti kalau udah selesai, saya akan balik lagi kameranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, satu lagi 9 lah, kurang lebih gini. Nah, dulu saya itu ada 9 kartu kredit yang semuanya kondisinya macet. Ada dari 9 ini ada 1-2 yang masih ada limit, tapi limitnya pun tidak 100%, jadi rata-rata cuma sekitar 30-50%. Nah, ini 9 kartu kredit ini metode saya ya, yang saya lakukan ya selama 4 tahun. Maka ini nggak gampang, ini 4 tahun guys. Nah, dari 9 ini saya mengorbankan 8. Ini 8. Ini gimana caranya? Saya gesek tunai. Gesek tunai ini mungkin ini keluar 100.000, 250.000, bahkan 50.000 pun saya gesek ya. Kemudian saya gesek lagi. Terus gesek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini semua saya gesek tunai semuanya. Kemudian saya cari satu kartu kredit yang hutangnya paling kecil. Jadi misalnya 3 juta nih hutang saya secara general. Nah, ini ternyata hutangnya cuma sekitar 1,5 juta. Nah, maka ke semua uang dari 8 ini saya tutupin ke sini. Udah selesai nih. Kadang bisa lunas, kadang enggak. Biasanya sih rata-rata enggak bisa langsung lunas. Jadi misalnya utangnya tinggal 1,5 juta ya, dari segini nih cuma bisa keluar 500.000. Nah, ini saya masukin semua 500.000 ke sini. Dah, utangnya tinggal 1 juta. 1 juta itu saya tambahin dari motret, dari kemudian saya jualan tiket Sendratai Ramayana, dari AdSense kecil banget. Saya jualan di OLX benda-benda bekas, jadi baju, gelas, keramik, Gucci, apapun. Saya kumpulin di sini. Saya punya perhiasan kecil dari almarhum mamah. Jadi misalnya kayak emas-emasan yang emasnya jelek banget. Jadi mungkin satu cincin cuma dihargain 100.000 misalnya. Itu saya masukin sini ke semua. Terus kemudian ini lunas nih. Nah, begitu ini lunas, ini tidak saya aktifkan. Kemudian saya gunting kartu kreditnya. Ceklek, mati ini kartu kredit. Dah, hilang dia di sini. Saya masuk kartu kredit kedua. Berapapun dia hutangnya, saya lakukan hal yang sama. Saya masukin semua keuangan saya dari sini. Jadi memang kuncinya teman-teman harus punya lebih dari satu income stream. Jadi saya fotografer, saya juga blogging, saya dapat afiliasi segala macam. Tidak banyak ya. Artinya tidak banyak itu dalam 1 bulan belum tentu bisa dapat 1 juta rupiah. Nah, ini saya masukin ke sini semua. Jadi ini kartu kredit ini adalah kartu kredit saya dan istri saya. Maka jumlahnya bisa 9. Dengan begitu, istri saya bisa punya uang dari mana, semua masukin ke sini, saya semua masukin ke sini, semua masukin ke sini nih. Anggaplah ini tadi utangnya 1,5 juta, yang ini misalnya 2.200.000. Ini sama. Ini harus digunting ya. Ini nggak boleh digestun lagi. Ini harus digunting. Ini mati ini kartu kredit ini. Dah, saya tinggal punya 7. 7 tadi kan udah nggak bisa digestun tuh. Saya masukin ke sini. Terus semuanya masukin ke sini sampai ini lunas. Nah,
teman-teman, yang dulu saya lakukan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus sampai kartu kredit ke-7 ini selesai. Lalu, bagaimana caranya saya menghadapi debt collector yang jumlahnya 9 ini? Setiap hari telepon, rata-rata yang telepon 5 sampai 7 debt collector setiap hari selama 4 tahun. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara menyikapinya ini semua. Oke ya, jadi teman-teman tadi udah tahu logikanya bahwa saya punya 9 kartu kredit. Ini saya selesaikan satu persatu. Satu selesai saya gunting, kedua selesai saya gunting, tiga selesai saya gunting, terus sampai ke 9, 9-9-nya udah lunas sekarang. Nah, yang 3, jadi 6 itu punya saya. Ini sudah saya matikan, saya gunting semua. Saya tidak punya kartu kredit sekarang. Lalu yang 3, ini yang 1 digunting. Ini 3 ini punya istri saya. Yang 1 digunting, yang 2 masih aktif sampai sekarang. Saya suka pakai ini buat apa ya? Sekarang udah nggak ngerti buat apa. Jadi kadang-kadang cuman kalau misalnya ada makan di misalnya satu merchant apa gitu. Misalnya anggaplah misalnya Pizza Hut gitu. Kok ada diskon? Itu saya bayarin. Saya minta istri saya bayarin. Tapi saya sudah transfer istri saya. Misalnya makan habis 400.000. Dapat diskon lah gitu. Nah itu istri saya gesek. Itu begitu sampai rumah, saya transfer istri saya pantau. Bayar dulu gitu. Langsung dia bayarin, selesai. Jadi saya nggak punya utang. Nah, lalu ini bagaimana caranya saya menghadapi 9 debt collector, ada yang datang ke rumah, ada yang telepon, dan karena tadi ya, kalau bulan pertama sampai bulan ketiga, ini debt collectornya kan debt collector internal, masih pakai baju seragam, ramah-ramah, ada yang cantik, ganteng, dan sebagainya. Tapi setelah bulan keempat ini yang berbahaya. Ini debt collectornya tipenya debt collector, ada yang sampai 6 bulan ya, saya bahkan 6 bulan nggak bayar. Ini debt collectornya sudah debt collector eksternal, yang biasanya sudah pakaiannya pakaian non formal, artinya pakaian preman. Kemudian tipikalnya dia ada 2. Ada yang galak langsung marah-marah, ada yang diem, tenang tapi bahasanya menyakitkan. Nah, tipe debt collector eksternal itu bentuknya kayak begitu. Lalu bagaimana caranya saya menghadapi? Nah, yang pertama nih, ini terserah mau percaya apa enggak ya. Yang pertama, saya berdoa kalau misalnya saya mau ngadepin dia. Jadi saya sholawat, saya baca Al-Fatihah, baca apapun. Ini untuk mempertebal kekuatan mental saya dari dalam diri. Lalu yang kedua, jangan pernah marah balik. Dia ngomong A, kita iyain. Dia marahin, kita iyain. Dia goblok-goblokin, dia bajing-bajingin kita iyain. Tapi jangan pernah marah. Karena kontrol kedua ini, kontrol emosi ini yang paling esensial. Tadi ya, kalau yang mengenal Tuhan ya oke lah, kita cengli lah gitu. Cuma kalau ada yang misalnya teman-teman tidak mengenal Tuhan ya, kontrol kedua emosi ini yang cukup matters. Karena kalau teman-teman sampai kepancing emosinya, ini teman-teman akan masuk ke satu buah si malakama yang nggak akan selesai-selesai, malah jadi berantem. Tapi intinya teman-teman pernah hutang, maka teman-teman harus bayar. Intinya itu. Nah, lalu yang ketiga, ini berapapun teman-teman punya uang hari itu, bayar. Karena kan sebenarnya utang kartu kredit itu kan bayarnya kan per bulan ya. Nah, saya tidak menggunakan per bulan. Jadi saya menggunakan sistem bayaran harian. Jadi pada waktu itu ada tagihan yang jumlahnya sekitar 500.000 kalau nggak salah per bulan. Itu saya bayarnya harian. Jadi bayar harian itu beneran ada yang 10.000, ada yang 12.500, ada yang 30.000, ada yang 50.000, ada yang 75, ada yang 10.000 lagi. Pokoknya terus-terusan. Sampai waktu itu ada satu bank yang tagihan terakhir adalah 330.000, tapi saya bayarnya receh kayak gitu tuh. Dia bilang ini, Pak Bima, ini Bapak nih, saya butuh waktu ya untuk ngitung semua utang Bapak. Itu karena Bapak soalnya aneh sih pembayarannya, masa ada yang 10.000, ada yang 15.000. Itu kata dia. Tapi dalam hati saya, masa bodoh itu kerjaanmu. Karena tugasku adalah membayar. Kalau aku suruh bayar 330.000 dalam satu bulan pada waktu itu sekali gelondong, saya nggak punya duit. Dan saya tipikalnya bukan yang kalau bayar utang tuh terus saya kumpulin di satu kantong, terus kemudian saya bayarin tanggal tertentu. Enggak, saya bayarnya harian. Karena logikanya begini, sistem perbankan itu kan sebenarnya sudah canggih ya. Kalau misalnya dia nggak bisa ngitung angka 1.000 perak, maka sistem perbankannya yang bodoh. Maka dengan begitu, buat saya dapat utang 330.000 per bulan. Ini utang terakhir, bulan terakhir nih. Itu si mbaknya yang ngurusin kredit saya itu sampai mikir ngitung satu-satu sampai 3 jam.
Jadi teman-teman bisa bayangin ya, itu angkanya jelek banget karena itu benar-benar sepunyanya saya. Saya satu hari punya uang 50.000 nih. Ini benar-benar yang 20.000 saya isiin bensin untuk ngisi mobil Avanza mertua saya. Mobilnya saya pinjam 6 tahun. Kemudian saya putar-putar. Jadi saya putar-putar komplek itu kayak ibaratnya buat happy-happy lah. Karena itu satu-satunya hiburan yang bisa saya lakukan selama 4 tahun. Muter-muter ring road kota Jogja. Jadi muter terus, itu cuma hiburan saya cuma itu. Nah, yang 10.000 ini saya beliin jajanan untuk saya, istri saya, dan kedua anak saya. Lalu yang 20.000 ini saya cicilin ke kartu kredit. Teman-teman bisa bayangin ya, saya ulangin ya. Saya punya uang rata-rata dulu dalam waktu melunasi hutang itu 50.000 sampai 200.000 per hari. Cuman rata-rata yang paling banyak yang 50.000. Yang 20.000 kita bayarin bensin mobil Avanza. Avanza itu kalau sesinya 1.300 itu dengan 20.000 teman-teman bisa muter satu ring road itu aja nggak habis. Masih pakai AC ya. Yang 20.000 saya bayarin ke kartu kredit saya, yang 10.000 saya beliin minuman. Jadi teman-teman mungkin tanya, minuman apa yang bisa dibeli 10.000? Kalau teman-teman masuk ke convenience store, Alfamart, Indomaret, ini banyak sekali promo-promo. Jadi pada waktu itu ada yang namanya minuman es teh lah gitu ya. Itu kotakan itu harganya satunya 3.300. Jadi 3.300 saya beli 3, berarti 9.900 kan. Ini yang 2 untuk anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua. Yang 1 ini saya minum berdua sama Nina. Itu terus-terusan kayak begitu, entertainingnya antara 10.000 sampai 20.000 per hari, itu selama 4 tahun. Nah, dari sini teman-teman mudah-mudahan sudah mulai paham bagaimana logika berpikirnya, bagaimana cara saya melunasi hutangnya. Sekarang bad newsnya. Bad newsnya adalah it takes 4 years, guys. 4 years ini nangis-nangis nih setiap hari. Saya yang namanya ngupayain untuk tahajud duha itu seminggu gitu mungkin bisa lowong cuman 2 hari lah, karena memang desperate gini. Putus asanya, ketakutannya adalah karena hari itu saya udah tahu saya sholat subuh nih misalnya, atau misalnya dari mulai jam 2:30 pagi, jam 2:30 pagi itu, kemudian saya tunggu subuh, itu saya udah tahu nanti jam 8.50 itu sudah ada telepon pertama, lalu jam 11 ada telepon kedua, jam 1 telepon ketiga, itu terus-terusan sampai nanti jam 5:30 sore. Itu setiap hari selama 4 tahun. Maka, the worst case, shit happen yang akan teman-teman hadapi adalah, kalau teman-teman melakukan cara seperti ini 1, hutangnya pasti lunas. Tapi yang kedua, jeleknya adalah, itu membutuhkan waktu, tergantung teman-teman kemampuan finansialnya seberapa. Nah, maka, saya di dunia Shutterstock itu, di dunia fotografi itu, saya selalu bilang kepada teman-teman, saya, kalau misalnya teman-teman kepengen beli kamera, kepengen beli handphone yang bagus, itu sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan kebutuhan, dan belilah dengan cara cash. Saya juga sampai nggak ngerti kenapa ada orang-orang yang sampai mempergunakan pay letter segala macam. Pay letter itu ya semacam kredit sebenarnya. Itu tuh buat saya pribadi ya, saya itu tidak ada yang nyuruh-nyuruh saya kaya besok pagi, nggak ada yang nyuruh saya beli rumah besok pagi, beli motor, beli mobil besok pagi, nggak ada. Kalaupun ada orang yang nyuruh itu kepada saya, dia tidak bayarin istri saya makan, bayarin sekolahnya anak saya, bayarin liburan, bayarin lain-lain. Dia cuman usul. Maka kalau usul, dalam konteks kita mau menghadapi hutang seperti ini nih, kalau ada orang yang usul kayak begitu nih, tutup kuping, keluar. Kalian fokus sama apa yang akan kalian lakukan, fokus saja dengan apa yang akan kita lakukan, dan jangan dengerin orang lain, karena orang lain belum tentu bisa memahami apa yang sedang kita upayakan sekarang. Udah ya. Dari situ kita kembali lagi nih, biar vlognya rada-rada fotografis. Maka peralatan fotografi yang pertama saya beli adalah Canon EOS M warna merah yang sudah hilang dicuri. Maka kamera itu kamera kamera receh lah, kamera jelek banget. Cuman buat saya tuh yang namanya Canon EOS M itu kayak selalu di hati. Maka kalau teman-teman tanya, kenapa nggak upgrade yang lain-lain, padahal saya tahu Mas Bima bisa beli gitu. Saya mampu beli guys, serius. Buat saya cukup. Maka mungkin bukan perkara uang teman-teman lebih banyak atau uang saya lebih banyak. Ini perkara saya memoperasikan bisnis saya ini. Saya mengetahui batasan cukupnya saya untuk menjalankan bisnis saya. Maka di fotografi nih, kenapa saya hanya menggunakan EOS M10? Cukup.
buat motret cukup, buat bikin stok cukup. Lalu kenapa saya di hospitality, bahkan saya tidak membangun rumah saya sendiri, artinya saya menggunakan rumah-rumah keluarga saya, kemudian menggunakan uang investor. Kenapa tidak menggunakan uang sendiri? Karena buat saya saat ini, dengan menggunakan Airbnb cara seperti ini, pakai modal orang lain seperti ini buat saya sudah cukup. Cukup itu artinya, kita bicara belak-belakan aja. Saya bisnis itu cuma ada, perkara sederhana, bisnis itu cuma cost and revenue. Maka cost-nya berapa, selama dapat revenue-nya, itu saya profit. Dengan begitu, kalau misalnya saya punya uang 2 miliar nih, daripada saya bangunin rumah, kemudian saya Airbnb-in, kadang juga persiapannya lama, bangunnya lama, kemudian makan hati kadang-kadang, kemudian belum tentu bisnisnya berhasil juga. Ini saya masukin ke saham tuh 2 miliar. Plok. Saya dapat dividen, selesai. Lalu dari mana uang saya? Saya dari motret, Shutterstock, dapat 1.500 perak, 1.500 perak, saya kumpulin. Makanya bisa saja teman-teman yang di luar sana itu dapat uang Shutterstock itu jauh lebih banyak daripada saya. Kalau teman-teman tanya, Mas Bima dapat berapa sebulan? Saya selalu jawab $1, saya bilang begitu. Nggak ada yang percaya juga nggak masalah, karena saya nggak akan jujur, saya dapat uang berapa, saya nggak akan pernah jujur sama teman-teman. Itu privacy ya, itu keamanannya. Maka yang pernah saya tunjukin ya, saya payout $25, $50. Itu dapatnya berapa bulan ya? Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Pertama kali malah dapatnya 7 bulan, baru saya dapat $25 ya. Terserah, teman-teman mau menghina saya juga nggak masalah, teman-teman mau bilangin goblok juga nggak masalah, karena faktanya adalah saya tuh sekarang Rp1.500 aja sehari itu masuk duit, itu jadi duit karena saya nggak punya utang. Nah, beda ceritanya ketika teman-teman tahu nih, misalnya ada orang yang earningnya jauh lebih banyak, anggaplah misalnya $2.000 sebulan, ya nggak apa-apa, bagus. Cuman dia punya utang apa enggak, guys? Kalau punya utang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu udah jelas sudah. Belum dia punya utang, kadang-kadang misalnya gaya hidupnya tinggi, terus kayak misalnya harus beli sepatu yang keren-keren, kemudian harus beli gadget yang keren-keren, habis duitnya. Saya dapat $1.500, dapat 1.500 perak, jadi duit, guys. Jadi $25 itu berapa sih? Sekitar 300.000 jadi duit. Saya bisa beliin saham tuh satu lot. Jadi compounding, jadi makin lama makin besar. Mudah-mudahan begitu. Mbak Umu Zulfa, matur nuwun sekali sudah menanyakan satu pertanyaan yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua, tidak hanya saya, tidak hanya panjenengan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Keren, Mbak, pertanyaannya keren tenan, Mbak, wangun tenan. Aku dadi wong menungso gitu, wah ini Mbak ini harus dijawab, ini pertanyaan ini bagus sekali. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.